Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini hari ke-10 di bulan yang ke-10 tahun 2024. Kita percaya ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan buat kita hari ini. Mari karenanya sebelum kita melangkah beraktivitas, saya ajak kita ingat apa yang jadi janji Tuhan. Dan saya percaya mengingat janji Tuhan membuat kita lebih berani melangkah, lebih bersemangat, bukan orang yang menyerah, tapi orang yang berani menghadapi tantangan. Mari sebelumnya kita doa, satu hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, kasih setiamu, kebaikanmu tersedia di hari ini buat kami. Sebelum kami melangkah, menjalani hidup di hari ini, biar firman-Mu mengingatkan, meneguhkan, menguatkan kami. Pakai hamba-Mu agar yang disampaikan kuasa dari surga, urapi kami yang mendengar, ada berkat dari surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, yuk kita baca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 44. Ayat firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Sekali lagi Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saya akan fokus di kalimat pertama, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kita harus percaya kita ditarik oleh Bapa untuk percaya Yesus. Kita telah dipilih oleh kerajaan sorga untuk hidup di masa ini, di zaman ini yang mengandalkan Yesus, yang percaya pada janji-janji Yesus Kristus, yang percaya pada pengorbanan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita yang dengar firman Tuhan pagi hari ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk bisa menghadapi tantangan, masalah, hal-hal yang harus diselesaikan di zaman ini. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Sadari itu, kita dipilih oleh Tuhan, ada di zaman ini, ada di waktu ini, ada di momen ini, untuk melewati kesulitan-kesulitan di zaman ini, kesusahan-kesusahan di zaman ini, bahkan bukan hanya untuk melewatinya, tapi untuk mengatasinya, dan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Sama seperti Tuhan telah memilih Daud dari banyak kakak-kakaknya, anak Isai, Tuhan memilih Daud. Samuel sempat melihat rupa, tapi kemudian Tuhan bilang, bukan dia. Tapi ada salah seorang anak Isai, masih ada lagi. Sehingga Daud yang waktu itu tidak diperhitungkan, tidak diajak, harus dipanggil dan kemudian diurapi sebagai raja. Tuhan berkata, apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Tuhan memilih Daud sebagai raja kedua Israel untuk diurapi karena Tuhan melihat hati. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan memilih kita, amin. Bukan berdasarkan apa yang dilihat dunia, mungkin gelar, mungkin kehebatan kita, mungkin kemampuan-kemampuan luar kita yang kita punya, tampilan luar kita good looking, kelihatan keren di luar. Tapi Tuhan gak lihat apa yang di luar, yang Tuhan lihat apa yang di dalam. Hati yang mau mengandalkan Tuhan, hati yang mau menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan Daud dipilih sebagai raja. Raja artinya memerintah. Daud dipilih untuk memerintah. Bukan untuk diperintah, tapi untuk memerintah. Untuk menaklukkan, bukan untuk ditaklukkan. Saya percaya salah satu hal yang harus kita yakini, kita dipilih untuk ada di momen ini, di masa ini, di zaman ini, untuk memerintah dalam hidup. Untuk memerintah keadaan. Bukan diperintah, didikte oleh keadaan, tapi untuk memerintah keadaan. Untuk menang atas masalah-masalah yang terjadi di zaman ini. Saudara, saya percaya saudara dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu hatimu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mau engkau jadi raja atas setiap tantangan, atas setiap masalah.
Engkau ada di atas masalah dan tantanganmu. Engkau bukan di bawah masalah dan tantanganmu. Engkau ada di atas. Engkau memerintah. Engkau memerintah dalam hidup. Itu yang Tuhan beri di dalam hidupmu. Engkau dipilih karena Dia mengasihimu untuk ada di momen ini. Engkau dipilih untuk mengatasi kesulitan, kesusahan, masalah di zaman ini. Amin. Kita dipilih. Daud dipilih menjadi raja. Mulailah berani dalam hidup. Jangan menjadi orang yang bersembunyi lagi. Jangan menjadi orang yang ketakutan lagi. Karena percayalah, kita boleh ada di momen ini, di zaman ini, lahir dan melewati momen dan zaman ini karena kita dipilih untuk mengandalkan Yesus dan memerintah atas keadaan, bukan diperintah oleh keadaan. Setelah zaman Daud, Tuhan memilih Salomo membangun bait Allah. Tuhan memilih Salomo membangun tempat kediaman hadirat Allah, gambaran Roh Kudus, kuasa Tuhan, hadirnya Tuhan di bumi. Tetapi saudara dan saya, karena kematian Yesus Kristus, engkau dan aku dipilih untuk menjadi bait Allah. Dipilih untuk menjadi tempat kediamannya Roh Tuhan. Dipilih agar Roh Tuhan bisa menuntun kita dari dalam. Dipilih karena Roh Tuhan adalah roh yang bekerja, bukan roh yang pemalas. Dipilih untuk memiliki kerajinan, dipilih untuk memiliki hikmat, pengetahuan yang lebih daripada dunia ini, hikmat, tuntunan Tuhan. Dipilih untuk bisa melayani karena roh yang ada di dalammu, roh yang melayani. Jikalau Salomo dipilih untuk membangun bait Allah, saudara dan saya dipilih untuk menjadi bait Allah, tempat kediaman, kehadiran Roh Tuhan. Saudara dan saya dipilih untuk setiap kita memiliki keyakinan bahwa di dalam kita ada roh yang mengasihi. Ketika orang menyakiti kita, orang bahkan bicara negatif tentang hidup kita, bahkan mungkin memfitnah kita, kita dipilih untuk menunjukkan bahwa di dalam kita, hidup kita adalah tempat kediaman Roh Tuhan. Saya menyambung, Daud juga dipilih untuk mengalahkan Goliat. Apa yang Goliat perbuat? Mengintimidasi umat Tuhan. Saudara dan saya dipilih untuk yakin di hidupmu ada Roh Tuhan dan membawa kebesaran Tuhan, membawa kehadiran Tuhan kepada keluargamu, teman kantormu, lingkungan sekitarmu yang mungkin hari-hari ini diintimidasi oleh kabar buruk tentang keuangan, kabar buruk tentang kesehatan, kabar buruk tentang kepemimpinan dalam pemerintahan. Saudara dipilih untuk menyampaikan kabar baik, untuk membawa kabar baik. Amin. Untuk mengalahkan intimidasi dari dunia. Sama seperti Daud dipilih untuk mengalahkan intimidasi Goliat. Saudara dan saya dipilih untuk setiap orang di sekitar kita merasakan kehadiran Tuhan. Masih ada Tuhan. Dipilih untuk bawa kabar baik, untuk bawa kabar iman, bahwa sesulit apapun masalah masih ada Tuhan yang bisa tolong. Saudara dipilih untuk membawa optimisme, tapi bukan optimis pakai kekuatan sendiri, pakai kekuatan dunia. Optimis ada Tuhan yang tolong. Di tengah dunia yang mungkin hari ini pesimis, saudara dipilih untuk membawa kehadiran Tuhan dan mengalahkan intimidasi dari masalah tantangan yang membuat banyak orang hari ini kecewa, marah, putus asa. Saudara datang ke tengah-tengah mereka, mengalahkan intimidasi itu, dan saudara memberi kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan, janji-janji yang Tuhan katakan bahwa sekalipun 1000 rebah sisi kiri, 10.000 sisi kanan, orang yang mengandalkan Tuhan tetap dijaga, tetap dipelihara. Saudara dipilih untuk membangkitkan semangat orang di sekitarmu dan mengalahkan intimidasi dari tantangan, masalah, keadaan dunia hari ini. Sadarilah kita dipilih. Amin. Kamu dipilih untuk percaya Yesus. Kamu dipilih karena hatimu mengandalkan Tuhan. Kamu dipilih untuk jadi raja atas kehidupan ini, bukan jadi budak atas kehidupan ini. Kamu dipilih untuk dipenuhi rohnya,
menyadari ada roh Tuhan, ada roh hikmat, roh yang mengampuni, mengasihi di dalammu. Kamu dipilih untuk mengalahkan intimidasi ketakutan yang dunia mungkin sedang sebarkan dan mempengaruhi orang di kantor, di rumah, di sekitarmu. Kau datang ke tengah-tengah mereka, mengingatkan dan mengalahkan semua intimidasi. Sehingga orang di sekitar kita setiap kali berjumpa dengan kita, semangatnya dibaharui lagi, kekuatannya dibaharui lagi. Diingatkan lagi bahwa Tuhan yang berkuasa, bukan masalah yang berkuasa. Percayalah, saudara, bukan kebetulan menyaksikan program Morning with the Word pagi hari ini. Tuhan menguatkanmu, Tuhan sedang meneguhkanmu, Tuhan sedang menyemangatimu. Ayo bangkit, kita melangkah hari ini dengan berani. Karena kita dipilih untuk ada di zaman ini, untuk lihat kemenangan yang dari Tuhan di zaman ini. Haleluya, haleluya. Ambil waktu, renungkan firman Tuhan. Saya mau doa buat setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kalau di tempat di mana engkau mungkin bisa tutup mata, tutup matamu, angkat tanganmu. Sejenak ambil waktu, renungkan apa yang Tuhan katakan. Kita bukan kebetulan lahir di zaman ini, hidup di zaman ini. Saudara bukan kebetulan lahir dan hidup di zaman ini. Saudara telah dipilih. Karena Tuhan tahu hatimu, bukan berdasarkan tampilan luarmu, gelar, kemampuan, kehebatanmu, tapi hatimu yang mau andalkan Tuhan. Sama seperti Tuhan memilih Daud, memilih Salomo, memilih Daud mengalahkan Goliat. Tuhan sudah memilihmu. Kalau ada ketakutan, serahkan kepada Tuhan. Ada masalah-masalah yang perlu engkau serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan simpan dan jangan pegang sendirian. Jangan sombong dan merasa bisa melalui tanpa Tuhan. Kita dipilih untuk bersama Tuhan. Melihat pengalaman-pengalaman rohani. Pengalaman-pengalaman mengalahkan masalah dan tantangan di hari ini. Hamba berdoa setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang teguhkan. Bahkan hamba doa, kami doa urapan baru untuk kami lewati hari ini mengalir dalam nama Yesus. Mengalir deras dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kekuatan yang baru mengalir. Semangat yang patah, Tuhan hidupkan kembali. Di dalam nama Yesus. Kemuliaan, kebesaran, kejayaan. Mari sembah Tuhan. Pengagungan, syukur selamanya buat Yesus. Raja di atas segala raja, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Engkau yang bertahta untuk selama-lamanya. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya urapan baru sudah mengalir, amin. Ketakutan, khawatir, putus asa sedang diusir, bahkan sudah diusir dari hidupmu. Kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, energi yang baru ada di hidupmu. Melangkah hari ini, jalani hidup hari ini dengan iman. Tuhan memilih kita untuk mengalahkan masalah kita. Terpujilah nama Yesus. Jika saudara diberkati dengan program Morning with the Word ini, jangan simpan sendirian. Bagikan kepada temanmu yang membutuhkan, kepada sahabat, keluarga, bahkan orang di sekitarmu. Tuhan Yesus berkati. See you.